'alal muslim, atas muslim yang lainnya, yaitu sittun, ada 6. Redaksi yang lain ada 5. Redaksi yang lain lagi ada 10 lebih. Jadi kalau tidak dalil, kita nggak usah jadi orang radikal, nggak usah jadi orang heran, karena memang Islam masalahnya sangat luas. Namun yang saya bahas pagi ini bukan yang lebih dari 10 dan bukan yang 5, melainkan yang saya bacakan dalam kitab Imam Muslim dan Imam Bukhari yang jumlahnya 6. Yang pertama, wa idza dan apabila laqitahu, kululan panjenengan bertemu terhadap sesama saudara muslim, maka fasallim alaihi, diikhtiarkan dengan serius sesama muslim itu kalau bertemu salam terhadap orang yang bertemu. Yang kedua, wa idza da'aka, apabila diajak, diundang, kamu diajak, berarti kita namanya mendapatkan undangan, maka ijabahlah atau tunaikanlah undangan. Yang ketiga, wa idza, dan apabila istamsahaka, apabila saudara muslimnya itu mau bernasihat kepadamu atau kepada kita, maka fa'ansahhu, berikanlah nasihat. Yang keempat, wa idza, dan apabila awasa, wahyu bersin, fahamidallahi, lalu menyebut memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang pelaku wahyu, pelaku bersin, asal-usul, maka kita menjawab dengan sama-sama memuliakan dengan doa, yaitu Allah atau sesuatu. Yang kelima, wa idza marada, apabila saudara sesama muslim sakit, fa'udhu, jenguklah, tengoklah. Dan yang keenam, wa idza, apabila mata, menjumpai kematian, meninggal dunia, fa'atba'hu, maka ikutilah, maksudnya kirimkanlah jenazahnya. Ini nomor hadisnya 2162 kalau dalam kitab Muslim, kalau dalam kitab Imam Bukhari berbeda nomor hadisnya. Para jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita rinci satu persatu agar situasi kondisi zaman sekarang kita dan apabila bertemu saudara muslim, fasallim alaihi, ternyata uluk salam zaman sekarang tidak dilanjut dengan salaman tangan, jarang. Kenapa jarang? Sudah banyak ditakut-takuti awas tangannya anak corona. Jadi pergeseran ini membuat orang takut salaman. Ini sedikit satu perubahan tentang kondisi kalau di zaman dahulu untuk salam ketemu salaman. Sekarang banyak yang tidak melanjutkan salaman, bahkan jarak jauh, seolah-olah saudara muslim itu orang yang mudah penyakitan. Padahal sejarah dunia, alhamdulillah, survei membuktikan orang-orang yang jujur,
bersih. Salah satu contoh, ada pelaku di Eropa yang kerjanya di laundry, cuci baju. Setiap mencuci bajunya kaum muslimin, kotornya sedikit, baunya sedikit. Tapi setiap mencuci di luar komunitas kaum muslimin, baunya lebih menyengat, kotornya lebih banyak. Jadi ini salah satu bukti cara berpakaian pun umat Islam sudah bersih pakaiannya. Adapun salam itu secara urutan-urutannya minas sohiri alal kabiri, dari yang usianya lebih kecil kepada usianya yang lebih senior. Ar-raqibu, dari orang yang berkendaraan, alal masyi, terhadap orang yang jalan kaki. Minal qalili, dari orang yang jumlahnya sedikit kemudian al-kathiri, kepada kabinet yang jumlahnya banyak. Umpama yang jawab sudah ada sebagian, sudah mencukupi, karena termasuk fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawab, yang lain pun sudah terwakili. Namun kalau menjawab semua, masing-masing yang jawab punya kemuliaan tersendiri. Loh, bagaimana kalau kita ketemu? Buktinya ada orang tua yang lebih salam duluan, berarti menyalahi hadis ini dong. Tidak salah. Islam itu sangat luas. Hadis ini sedang menggambarkan urutan, tetapi redaksi yang lain, ayyul muslimu, siapakah muslim yang khair, yang lebih baik, tentang perjumpaannya dengan sesama muslim. Itu ternyata bida'uhum bisalam, siapa yang tidak, yang mengawali, yang balapan cepet-cepetan, yang lalu ketemu langsung assalamualaikum, nah, berarti boleh orang tua dahulu ataupun yang senior lebih cepat, yang muda lambat, nggak apa-apa. Jadi memang jangan mengambil kesimpulan hanya dari satu dalil, tapi dari yang lain masih banyak atau masih ada atau masih memiliki kesempatan. Maka kita pun kalau berbeda pandangan dalam hal apapun, jangan mudah memponis. Barangkali orang yang kita anggap belum sunnah, yang kita anggap belum paham, siapa tahu justru dia paham dari yang lain, kitanya sebaliknya belum paham dari yang lain. Maka perlunya wawasan luas, perlunya tawadhu, perlunya jangan mudah menyalahkan orang lain. Ini tentang salam. Kemudian berkembang lagi, kalau salamnya di zaman Rasulullah, sahabat, salamnya menyelamatkan benar-benar. Tapi kalau zaman sekarang banyak perubahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu atau masuk rumah atau bertamu, ternyata mungkin. Jadi salamnya orang sekarang itu banyak di bibir, hanya di ucapan. Ternyata untuk salam masuk ke tuan rumah mau menulis, kan ada enggak? Ada kejadian penipuan banyak. Diawali dengan assalamualaikum, karena nggak paham salam dan tidak niat mengamalkan salam, hanya pemanis bibir, maka datangnya pun akan menulis. Atau sebaliknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab, tapi ceramah, khutbah, walaupun diawali salam, mengajak umat Islam anti hukum Al-Quran. Itu pun salamnya hanya pemanis kehidupan dunia agar dilihat sebagai santri, agar dilihat sebagai ustaz, agar dilihat sebagai kiai, agar dilihat sebagai calon ulama. Di hadapan Allah belum tentu diterima.
karena dakwahnya tidak menyadarkan umat, tidak menyesatkan umat, tidak memberikan pencerahan kepada umat agar kita mencintai hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum Al-Qur'an. Selama dakwah kita belum mengajak umat yang didakwahi untuk berhukum Al-Qur'an, selama itu pula kita sering bermanis-manis dalam kehidupan dunia. Fatamurgana yang contoh yang lain lagi, dalam sidang suatu rapat, mau sebut rapat kabinet, mau sebut rapat dewan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaahnya, audiensinya ataupun komunitasnya jawab. Tetapi dalam rapatnya hapus perda syariah, sama saja nggak paham salah. Kenapa Assalamualaikum ternyata keputusan sidang yang menghapus perda syariah? Perda syariah juga harus didukung kalau kita paham salah. Jadi hari itu sudah bolak-balik jungkir balik makna-makna dalam Islam untuk permainan dunia. Orang-orang seperti ini hidupnya tidak mendukung dakwah, hidupnya tidak paham salam, hidupnya tidak paham apa yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW. Sekedar formal, sekedar dalil, sekedar dohiriyah. Oh iya, itu salah. Nilai hati, pola pikir, persepsi dan akidahnya belum salah. Kenapa? Karena perintahnya afsyus salam. Perintahnya bukan qolus salam. Perintahnya bukan qolas salam. Bukan perintahnya ucapkan salam. Hadisnya sahih. Semua hadis sahih tentang ditebarkannya salam. Af, alif, fa, shin besar, ketemu huruf wawu, ketemu alif. Afsyu salam. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Tolong semua saudara muslim kita selamatkan untuk pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan celakakan neraka. Harus tebarkan salam. Bukan qaulus salam. Harus paham. Kenapa seolah-olah punya dibuktikan qaulus salam, qaulus salam, qaulus salam, ngomong salam, ngomong salam, ngomong salam. Perbuatannya mencelakakan, pola pikirnya mencelakakan, kebijakannya mencelakakan. Ini akibat umat Islam senang belajar dohir untuk debat, untuk bertengkar terhadap sesama perbedaan, tidak memikirkan nilai yang dimaksud di dalamnya itu apa tujuannya. Kalau bahasa lainnya itu untuk orang-orang sufi torakot seolah-olah hanya dohiriyah dalil, ma'rifatullahnya yang dipahami, hakikat esensi substansi nilai di dalam syariatnya kurang dipahami, maka tidak ketemu sifat hakikat dan ma'rifat. Sebaliknya yang terlalu keputusan sufi dan torakot, hakikat digali, ma'rifat digali, tapi syarat tidak sama-sama salah. Kita sama-sama salah, tidak boleh saling menghujat. Sebelum disuruh saling beramalkan. Kalau mereka punya kelemahan seperti itu, kita tutupi. Dan kalau kita punya kelemahan, silakan yang lain tutupi. Bukan justru saling membuli, saling menjelekkan. Tidak boleh. Jadi salam penting sekali oleh Rasulullah. Afsyus salam. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan untuk saudara muslim. Jangan mencelakakan. Maka harus kita pahami. Yang kedua, wa idza da'aka, salam dulu belum selesai, ada bagian ini. Yang pertama, kalau assalamualaikum summa jalasa, kemudian duduk si orang tersebut atau diam, cukup salam seperti itu. Rasulullah memberikan informasi asyurun. Sahabat ada yang tanya, 10 apa ya Rasul? Pahala. Dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian umpama orangnya diam, duduk, atau Rasulullah asyurun. Asyurun kata 20. Mendapat pahala 20. Kalau tadi asyurun 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orangnya saling jawab juga namanya atau sudah diam, mendapat pahala 30.
Ternyata redaksi di Imam Abu Dawud ada tambahan lagi. Wa maghfiratun, dan semoga Allah mengampuni atau 40 pahala. Subhanallah. Jadi kalau ada redaksi yang hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dianggap itu yang paling benar. Ternyata ada redaksi yang lain, wa maghfiratun, semoga Allah mengampuni terhadap orang yang saling mendoakan. Maka perbedaan dari ini tidak untuk konfrontasi, tidak untuk kontra produktif, tetapi memang saling melengkapi. Umatnya manusia, ada sahabat yang redaksinya itu, ada sahabat yang redaksinya melengkapi. Karena manusia, sahabat itu manusia, ada yang intelektualnya seperti itu, ada intelektualnya yang punya plus. Kalau bahasa sekarang itu ada yang hafalannya pas-pasan, ada yang hafalannya punya nilai plus, yang lain 1 juz 2 juz, ini kok 10 juz lebih, kan berarti hebat. Bukan berarti yang 10 juz lebih menyalahkan yang 1 juz 2 juz, bukan. Atau sebaliknya yang 1 juz 2 juz iri dengki kepada yang 10 juz lebih. Jadi Islam itu tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling iri. Harus kita pastikan keselamatan itu. Semuanya harus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fa'idha da'ana apabila diundang, itu kita diundang, kami itu kamu, apabila kamu diundang, fa'ajibhu, maka ijabahlah tunaikanlah. Sekarang berkembang lagi. Di zaman Rasulullah tidak ada undangan untuk menyaksikan urgen tunggal. Cuma sekarang undangan supaya tamunya menyaksikan urgen tunggal ataupun sejenisnya. Ya boleh nggak datang untuk mengambil simpati. Datang ternyata namanya artis yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin, para tamu undangan, betul ucapin salam, tapi auratnya terbuka, pakaiannya senonoh, merekatep. Boleh nggak ada undangan, nggak apa-apa. Boleh nggak ada, daripada maksiat. Beda orang sekarang itu mengamalkan hadis nabinya melakukan atau undangannya datang, tulisannya syukuran. Tulisannya kan sederhana syukuran, tapi isi di dalam kajian syukuran ternyata acaranya bid'ah. Banyak dibully supaya seolah-olah budaya tradisi adat gue lengkap, kuat, hebat, seolah-olah lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari sahabat, lebih hebat dari Nabi, seolah-olah kita umat Islam Indonesia lebih hebat dari Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain. Ya karena Imam Syafi'i nggak pernah melakukan model tata cara syukurannya orang Indonesia. Berarti kan dianggap orang Indonesia lebih hebat dari Imam Syafi'i, Nabi, Muhammad, dan lain-lain. Mau hadiri kalau tidak menghadiri ya wajar juga karena sudah berbeda persepsi, sudah berbeda tata cara. Jadi lumrah lagi. Artinya lumrah itu satu yang memang jangan mudah menyalahkan. Untuk apa yang sudah urusan. Jadi kalau ada yang sudah tercapai atau yang kita ingin tahu, sering sekali diundang ke acaranya bid'ah, sementara bid'ah itu dilarang Nabi. Kalau bid'ah tidak dilarang Nabi, kenapa hadis membahas masalah bid'ah banyak sekali? Soalnya Nabi di kitab Riyadhus Shalihin jelas terpampang sekali kitabnya orang-orang yang pondok pesantren besar-besar menganggap kitab Riyadhus Shalihin itu kitab hebat, istiqas di kalangan pondok pesantren. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin silakan dibuka bab tentang sunat Rasul dan bab tentang masalah bid'ah, jelas sekali. Kenapa nggak disampaikan ke umat? Mana ada di Riyadhus Shalihin dibahas sana? Silakan dibaca. Apabila kita tidak hadis, Bukhari, Muslim, Nasa'i,
gembar-gembor bidah hasanah, silakan. Yang jujurlah kepada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri jangan jujur, berarti resikonya mencelakakan orang lain. Jadi sekarang itu banyak perubahan, maka kalau nggak datang juga jangan dijelekkan. Itu diundang kan nggak datang ya. Kayaknya udah sentimen ini nggak berteman dengan kita. Ya jangan, memang kita sama-sama menghormati. Yang undang ya barangkali bersenang acara begitu ya monggo, yang tidak datang yang karena merasa acaranya tidak berjalan, ya nggak apa-apa. Supaya kita mulia di hadapan Allah. Jangan berusaha diutamakan. Yang ketiga, wa idza isnasahta, apabila minta nasihat fa'an sahdu, maka berilah nasihat. Sekarang terkadang baik teman maupun kenalan ada yang kita tolong dijelaskan atau saya minta nasihat, minta pendapat dengan masalah perkara A, B, C, bla 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 umpamanya. Giliran dinasehati, oh beda pendapat ini tuh nggak sesuai dengan mazhab saya. Nah itu hari ini. Kalau zaman Nabi kan umpamanya nggak cocok, langsung ketemu Nabi enak. Nggak cocok, nanti kapan-kapan dia kan dengan sama saya nggak cocok. Kapan-kapan ketemu Nabi, kita sampaikannya ketika cocokan kita diselesaikan langsung dan sahabat langsung menunduk. Kalau zaman sekarang susah. Diselesaikan oleh siapa? Nabi sudah meninggal dan mazhabnya sudah pecah berapa ratus mazhab. Ahli sunnah juga berbeda-beda. Apalagi mau membahas Mu'tazilah, membahas Syiah, membahas Khawarij, lain-lain, jadi pakai bahasa Indonesia. Sesama ahli sunnah saja beda pendapatnya banyak sekali. Pengungsi mazhab lain. Coba kita di kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sesama Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i yang mazhabnya ingin menegakkan hukum Islam, ada yang bermadzhab mengakunya Imam Syafi'i tapi biarlah pakai budaya, biarlah pakai adat, biarlah pakai tradisi. Sesama Syafi'i. Dulu juga sama, dong operasi Aceh, daerah operasi militer Aceh. Di Aceh Syafi'i 100% mazhabnya. Di Indonesia tentara yang dikirim ke sana juga ngakunya dari instruksi Majelis Ulama bermadzhab Syafi'i. Islam sama Islam apa? TNI Islam, kebanyakan Islam, Polri kebanyakan Islam, orang gamnya juga tentara gam Islam semua. Islam sama Islam saling tembak. Kenapa? Karena nggak paham hawa nafsu dunia. Politik lebih diutamakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga yang sudah terjadi merupakan takdir Allah. Barangkali ampunannya lewat seperti itu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang orang daripada hidup banyak dosa, ternyata setelah dor ditembak selesai nggak berdosa lagi, diampuni Allah juga bisa. Itu rahasia Allah dalam hakikatnya. Sudah terjadi peperangan dan sekarang alhamdulillah semenjak Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah perjanjian damai paten antara GAM Aceh dengan TNI Polri. Sudah resmi dipatenkan perjanjian selamanya, tidak ada lagi jenis-jenis buhut alias kudeta alias sempalan alias separatis. Nasihat kadang-kadang ilmu tafsirnya sudah terlalu banyak sekali. Dari tafsir yang satu dan tafsir yang lain, terkadang kalau bacanya baru kitab satu rujukan seolah-olah mantel berbeda dengan tafsir yang lain. Padahal kalau kita pelajari tafsir yang lain, terus kita kombinasikan, oh jebule ternyata tidak terlalu beda, seiring sejalan, seimbang, lengkap kalau perbedaan. Bukan perbedaan yang sifatnya ini menegakkan tauhid, ini membela syirik, tidak ada. Ini membela iman, ini membela munafik, tidak ada. Ternyata ilmu tafsir itu kalau terjadi perbedaan, adanya seimbang. Tidak pasti membela sunnah, yang satu membela bid'ah, enggak. Ilmu tafsir kalau membahas tentang tafsir asbabun nuzul ayat maupun asbabun nuzul hadis, tidak ada tafsir yang satunya membela bid'ah, satunya membela sunnah. Semuanya membela sunnah dengan cara yang berbeda. Tapi kalau zaman sekarang membela bid'ah lebih kuat, membela bid'ah lebih banyak jumlahnya, membela bid'ah lebih hebat. Yang membela sunnah sedikit jumlahnya, yang membela sunnah sama. Kenapa? Ini sudah takdir Allah, kita terima.
supaya banyak istighfar. Jadi orang-orang yang berhasil itu manusia pilihan, sedikit tapi pilihan. Insya Allah nanti sudah banyak teman. Amin. Amin. Itu baru ketiga tentang nasihat. Sudah tata cara nasihatnya dianggap kadang berbeda-beda. Beda partai nasihatnya beda, beda organisasi nasihatnya beda, beda kelompok kajian nasihatnya beda-beda. Ada yang nasihat khilafah, ada yang nasihat salafus saleh, ada yang nasihat organisasi, ada yang nasihat cukup kita berbudaya dan berada sesuai kemampuan sang dai, sang mubalik, sang penyampaian. Kalau barangkali kemampuannya seperti itu ya dilumrai juga, tidak langsung dicela atau jangan langsung. Manusia punya banyak keterbatasan masing-masing. Pengalamannya tergantung pengalaman masing-masing. Kalau memang pengalamannya latar belakangnya seperti itu, ya memang susah, sulit. Kecuali latar belakangnya modern itu terbiasa terbuka hatinya, berbeda pendapat dengan saudara Muslim. Maka pelajaran jiwa kemoderatan tinggi, tidak mudah menyalahkan. Ya contoh yang gampang, Yahudi membunuh Tuhannya Nasrani. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristusnya orang Nasrani, dikejar-kejar. Walaupun menurut Islam diserupakan, Nabi Isa-nya diangkat, tapi menurut formalnya internasionalnya di luar Islam, Nabi Isa-nya kecanda, Yesus Kristusnya ketangkep, disalib. Yahudi Bani Israel membunuh Tuhannya Nasrani. Umat Nasrani bisa berteman dengan pembunuh Tuhannya. Cara berpikirnya, kalau pribadi saya melalui akal sehat, jangankan membunuh Tuhan, membunuh keluarga saja saya nggak mau berteman. Umpamanya begitu, saya sudah lalu memaafkan, sudah lewat sidang, sudah disampaikan, baru dan sorry ya berteman dengan membunuh keluarga saya, nggak terima, nyawa harus nyawa, kan omnya begitu. Kalau jiwa preman kan apalagi, bunuh harus bunuh lagi. Nah ini cara berpikirnya luar biasa, di luar nalar manusia yang biasa, nggak tahu apa argumentasinya. Pembunuh Tuhan sampai ditemani. Nah terus kita menyembah Tuhan kalau Tuhannya, kenapa kamu menyembah aku? Pembunuhku kamu temani. Gimana? Kita mau ngomong lagi. Ya itulah urusan. Maka kita yang tidak ada slack, tidak ada konfrontasi pembunuhan warga maupun pembunuhan teman, kita wajar harus rukun, harus berteman, harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena partai lain tidak membunuh partai kita, organisasi lain tidak membunuh organisasi kita, kelompok kajian lain tidak membunuh pimpinan atau kelompok pengajian kita. Kita harus rukun, harus ukhuwahnya harus tinggi. Kenapa? Itu tadi saya gambarkan aku mutlak. Membunuh Tuhan saja bisa berteman. Berarti ceritanya jiwa moderatnya hebat banget. Cara berkomunikasinya sudah dewasa banget. Sekarang bermasalahnya kelewatan atau bermasalahnya apa? Lanjut. Itu baru tiga. Yang keempat, wa idza aqasa, apabila wahyu bersih, fahamidallah, kalau si pelakunya bertakbir memuji Allah. Kalau si pelakunya sudah kabur, susah dijawab. Memang yang wahyu saja yang bersih tidak berdoa, kecuali yang bersih alhamdulillah kabar yang bersih perempuan, yang kamu kila ka untuk laki-laki, hi untuk perempuan. Padahal kalau sama-sama yang hamil ya nggak apa-apa. Tapi kan terkadang ilmu lughul arabiyah atau ilmu nahwu seolah-olah ambil jawab ya kamu kalau pada perempuan itu salah. Rasulullah bahasa, Rasulullah ilmu nahwu harusnya ya kamu kila. Dan gantinya assalamualaikum. Ada kita ketemu sih, apa? Assalamualaikum. Jadi adalah nabi. Di sini kan kalau orang Indonesia ketemu cewek kan, kan bahasa lughutnya, bahasa kamunya assalamualaikum. Salam untukmu sendirian. Tapi kan kita assalamualaikum.
kamu banyak. Nah siji sering dari banyak itu salah, bahasanya salah, ilmu nahu salah. Tapi karena hadis Nabi harus diterima, jangan disalahkan. Karena tujuan Rasulullah lebih mulia lagi siapa? Barangkali di sisi kita sendirian, rokib akhirnya ikut tersalah. Barangkali di sisi kita sendirian ada malaikat atau makhluk lain yang ikut kita doakan salah. Makanya nggak perlu membahas perdebatan bahasa, perdebatan lugat, perdebatan nahu, nggak usah. Itu mah hanya dialektika manusia cara mengolah kata. Yang penting substansi, esensi hakikatnya ketemu itu sama. Karena kalau kita ada ilmu sendiri ya, apalagi perempuan, bukan kum. Tapi di sini kan semua rata. Mau ketemu perempuan satu, mau ketemu laki-laki satu, mau ketemu orang satu, mau ketemu jemaah lain, asalkan mana itu apa? Begitu bahasanya dianggap salah. Artinya hal yang lumrah jangan diperdebatkan. Maka apabila bersih tadi seperti itu, kita sambil harus kalau pengen sunnah artinya hak. Tapi kalau kitanya juga ternyata alhamdulillah kok kitanya enggak ya Allah enggak mendoakan juga, jangan sampai kita berusaha kenapa kamu dengar saya alhamdulillah kamu enggak jawab, kamu pernah enggak sunnah ya jangan begitu juga. Tinggal kalau mau mengingatkan ya diingatkan, kalau enggak apa-apa rumah manusia. Kalau menurut ilmu fikih sunnah itu kalau enggak diamalkan enggak dosanya sudah. Barangkali memang memahami seperti itu. Kalau kita amalkan, masya Allah, paham sunnah itu sangat mulia. Tapi kalau memahaminya hanya dari fikih, tidak dari sunnah, tidak dari syariat, yang namanya sunnah kan ditinggalkan nggak apa-apa. Ya sudah, meringan-ringankan lagi. Karena mempelajarinya hanya kaidah fikih. Tapi kalau mempelajarinya kafah, lengkap. Subhanallah. Seolah-olah kalau diuangkan, kalau diharta-bendakan, mungkin tidak ada satupun sunnah yang pengen kita tinggalkan, nggak mungkin. Kenapa? Ya kalau bentuknya harta benda, bukan bentuknya surga, bukan bentuknya pahala, bukan bentuknya ganjaran. Umpama sunnah assalamualaikum, duduk 1 juta, gitu kan ini sana orang ngambil assalamualaikum 1 juta, assalamualaikum 1 juta selalu. Atau sing jawab karena wajib jawab kan wajib orang belum tak bagi 2 juta, sini di sunnah 1 juta, sing jawab wajib 2 juta. Kerja-kerja, bagi 2 juta. Untung pahala ganjaran ini orang kafir karena surga. Jadi hanya orang beriman yang melakukan sunnah. Jangan beralasan nggak dilakukan, nggak dapat dosa apa-apa. Coba kalau dunia gitu, lo memang dibenci, mikir kalau 1 juta, masih hidup, pipin, aku ketemu kaca kalau yang merasa agar bentuknya nyata. Orang mungkin ngomong ini, nah apa-apa dilakukan, kita sunnah ini oleh dosa. Yakin, agar jiwa materialistik ditodok dalam dunia, lah kasih alasan hanya pembenaran, tidak ada. Itu alasannya hanya orang-orang yang tidak paham sunnah, lalu mendengar kaidah fikih seperti itu, mengatasnamakan fikih, tidak paham sunnah, akhirnya ngomongnya membelakang sesuatu yang sunnah kita jangan masalahkan. Oh, dosa harus dilakukan. Gara-gara pola pikirnya persepsi seperti itu. Kemudian yang ke-5, wa idza marido, apabila saudara kita kaum muslimin sakit, fa'adhu, maka jenguklah, maka tayanglah. Zaman saiki sekarang sudah berubah lagi. Awas corona, iya, corona itu buru-buru di rumah sakit, prokes protokol kesehatan tidak boleh dikunjungi. Ibu, hadis Nabi ditinggal. Karena memang fakta dunianya sudah seperti itu. Mau dianggap benarnya syukur, dianggap salah, terserah. Dan sekarang sudah saya orangnya nggak senang mengurus salah, nggak senang melakukan yang penting itu kejadian sejarahnya seperti itu. Tidak kita pilih tidak. Kalau kita tidak teruskan dari sunnah Rasul, jangan takut mati. Tapi kalau kita mengikuti dunia,
terserah masing-masing memiliki pendapat masing-masing. Umpama di diagnosis dokternya, ini ternyata sudah pulang, sakitnya bukan corona, tuh orangnya di rumah. Begitu mau nengokin, temennya ngomong, kamu, saya, kita kan sehat. OTG, orang tanpa gejala, awas, walaupun kita sehat, dia lagi sakit. Kalau kita kebal, kalau kita imun, kalau kita katakanlah gak apa-apa. Tapi kalau silaturahim ketemu yang sakit, virusnya nular, cepat mati. Akhirnya yang sehat pun gak datang. Karena persepsinya persepsi madzhab WHO, bukan persepsi madzhab Ahlussunnah. Jadi kita pilih mau pakai madzhab WHO atau mau pakai madzhab Ahlussunnah. Pilih sendiri. Saya tidak sedang menyalahkan dan tidak sedang membenarkan, yang penting hati kita tergantung iman masing-masing. Karena kalau dianggap vonis viral di YouTube, rekor sekarang itu sering rekor oleh hanya karena salah paham bahasa, dianggapnya ujaran kebencian. Pasal UU ITE-nya itu terlalu karet, mundur-mundur. Ada orang menjelaskan hukum Islam, ujaran kebencian dalam pidato, dalam ceramah, dalam khutbah. Kalau benar-benar undang-undang ITE itu seolah-olah disalahgunakan oleh orang-orang yang lagi semangat berlebihan. Baik yang sakit maupun yang sehat, ternyata untuk menjenguk berkunjung sekarang banyak kesulitan. Makanya kalau ada tetangga teman yang ngomong, kasihan jamaah haji sholatnya juga sering ketemu jamaah, tapi sakit gak ada yang nengokin. Gimana ya, apakah jamaah itu dosa? Apakah kita itu sekarang sudah tidak apa-apa? Apakah kita itu cara jadi apakah sekarang kita sudah berfitnah? Yaitu satu sisi bisa fitnah, satu sisi lain juga bisa berikhtiar. Tapi sebenarnya yang satu sisi tafsirnya ikhtiar dulu, itu OTG, ikhtiar jangan membuat dia lagi sakit dan mati karena kembali lagi lemah. Ada ikhtiar. Sementara yang satu lagi tadi tafsirnya berbeda. Kita sudah seperti itu, kita sudah terbuka, kita sudah tidak benar-benar masing-masing niat. Padahal kalau kita silaturahim, satu memperpanjang keberkahan umur kita. Keberkahan yang panjang, bukan umurnya. Kalau umur 160 ya 60. Mau silaturahim 100 kali dasar 60 ya 60. Mau silaturahim 1000 kali dasar usianya 40 mati. Sudah takdir Allah, sudah bisa. Jadi keberkahan yang panjang, dikenal. Oh si dia, masya Allah, kepada Allah waktu hidup begini mulia, tapi kemuliaan orang lain, maka panjang usianya, keberkahannya. Allah tidak menciptakan dia usianya 10 tahun sejak menyebabkan tuannya nanti silaturahim terus umurnya dari sewidak dan informasi kata seniku. Karena para nabi pun ada yang usianya cepat dibunuh oleh kaum yang benci, ada yang usianya lambat. Dan yang terakhir yang keenam, wa idza mata, apabila saudara muslim mati, fa'arba'hu, maka ikutilah, maksudnya iringilah jenazahnya. Kita disuruh bertakziah mengiring. Lagi-lagi fitnah dunia. Sekarang lagi terjadi informasi mati corona, kasih takziah, prokes dari rumah sakit, sehingga khusus ambulan, petugas rumah sakit, tetangga, teman saudara tidak boleh menyentuh mati. Hari ini kita ini kepribadi orang bukan semua ini yang dimaksud miring dalam hadis ini kan asbab wujudnya, sebab-sebab terjadinya hadis ini miring ini bentuk jalan.
Kalau sekarang dirubah karena ada kendaraan, oke, berarti ini betul kendaraan mobil ini. Tapi begitu ini libur, kan orang ini perang. Nanti ada perubahan. Ada perubahan yang sesuatu yang lumrah. Tidak harus kita hafalkan salah dan tidak harus kita yakini 100%. Karena sebagian ilmu tafsir ahli virus juga buktinya Profesor Rumah Sakit Surabaya, Profesor Andalas, Profesor yang lainnya katanya kalau sudah mati majidnya, virusnya juga tidak akan bisa menyebar, tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa menularkan, sudah ikut mati melalui inangnya. Sudah pendapat sama-sama mengaku virus, yang satu terus disemprot, dibungkus, semprot maning, bungkus maning, semprot maning, lebokna ambulan maning, semprot maning. Ya wedi no. Singnya kali ya disemprot kabeh nganggo pakaian APD, alat pelindung diri. Kayak astronot ya. Ya itu lah prokes. Jadi satu sisi ikhtiar prokes barangkali punya dapat pahala. Sisi yang lain berlebihan dianggap mungkin kurang minat karena dengan masyarakat tidak bisa ikut yang latih bareng mandikan ya memastikan jadi lumrah wajar terjadi pergeseran. Kenapa? Satu, Allah lagi menguji umat Islam sampai di mana kualitas keimanannya. Yang kedua, Allah lagi menguji takdir kita itu bisa berbeda dengan takdir maka kalau berbeda takdir kita imani takdir Allah saja. Jangan senang menyalahkan situasi kondisi, karena tidak bisa semudah itu menyalahkan situasi kondisi. Masing-masing punya argumen. Semoga dengan pertemuan pagi pengganti ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh.